Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidatus Sa'adah Zummala'il Atizzah Qubailal Bidayah. Hayya bina nahmaduhu wa nasta'inuhu subhanahu wa ta'ala hamdan bila ghayah wa madhan bila nihayah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Syukur alhamdulillah, monggo Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Al-Huda yang dirahmati Allah, kita panjatkan rasa syukur kita karena pagi ini kita sudah diberi kesempatan kepada Allah menikmati indahnya kehidupan. Tepatnya hari ini adalah hari ke-20 bulan yang terakhir di tahun Hijriah 1444. Pekan depan kita sudah memasuki hari-hari akhir di bulan yang terakhir. Ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan di hari-hari akhir di bulan yang terakhir di tahun Hijriah. Di antaranya adalah melakukan puasa ayyamus siwak, puasa 3 hari terakhir di bulan Dzulhijjah, yaitu tanggal 28 dan 2 hari setelahnya, berarti tanggal 29 dan 30. Bila Dzulhijjah tidak sampai 30, hanya 29, maka puasanya dimulai dari tanggal 27, 28 dan 29. 3 hari terakhir di bulan Dzulhijjah namanya puasa ayyamus siwak, yang biasa kita lakukan di tengah-tengah bulan, tanggal 13, 14, 15 namanya ayyamul bid. Kalau di awal bulan tanggal 1, 2, 3 namanya ayyamus suhud atau ayyamus suhud. Jadi puasa 3 hari di dalam 1 bulan, boleh di awal bulan, boleh di tengah bulan, boleh di akhir bulan. Amalan yang kedua setelah kita melakukan ayyamus siwak adalah kewajiban melakukan muhasabah. Muhasabah secara etimologi berasal dari kata hasibu yuhasibu hasiban, artinya perhitungan atau menghitung. Menghitung apa? Menghitung amal dan amal. Amal adalah angan-angan. Yang positif namanya harapan. Letaknya di dalam hati, di dalam benak. Ketika sudah berada di luar hati namanya amal, pakai ain. Jadi amal bermula dari amal. Baik amal maupun amal, Allah sudah memperhitungkan pahala dan dosanya, dampak positif dan negatifnya. Maka hati-hati, Nabi memberikan panduan kepada kita, panduan nabawi, berbaik sangka kepada Allah walaupun masih di dalam benak kita. Bisa dibuktikan, tapi yang baik-baik. Jangan sekali-kali kita berburuk sangka walaupun di dalam hati pasti Allah akan mewujudkannya.
menganiaya. Naudzubillah min dzalik. Karena dari benak, dari angan-angan akan mewujudkan perkataan. Dari perkataan akan menjadi kebiasaan. Dari kebiasaan akan menjadi perbuatan, dan dari perbuatan akan menjadi peruntungan atau nasib. Ini yang harus kita perhitungkan sebelum Allah memperhitungkannya. Apa dalilnya? Ada di dalam surat Al-Hasyr, surat yang ke-59, dimulai dari ayat 18. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Surat apa, Pak? Al-Hasyr. Ayat itu Bu? Ayat 18. Ayat ini dimulai dari panggilan Allah untuk hambanya yang pilihan. Kalau hati kita tergerak, berarti kita dipilih Allah. Karena Allah memanggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kemudian ada perintah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Kemudian dilanjut dengan takwa lagi. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Dalam satu ayat ada dua perintah takwa. Apa bedanya takwa yang pertama dengan yang kedua? Takwa yang pertama sebagai syarat orang yang beriman. Kita selalu diharuskan meningkatkan ketakwaan kita. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Maka kelanjutannya, untuk meningkat kelas yang lebih tinggi, jenjang yang lebih berkualitas, ada perintah, dan ini bentuknya fi'il amar. Fi'il amar adalah bentuk dalam grammar bahasa Inggris, dalam bahasa Arab adalah perintah. Kalau ada perintah, hukumnya wajib, wajib dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, berdosa. Maka di sini kita punya kewajiban, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, memperhatikan apa yang telah kita perbuat. Satu, setelah kita tahu apa yang sudah kita perbuat, sudah kita hitung-hitung benar atau salah, baik atau buruk, halal atau haram, dijadikan pelajaran, diambil hikmahnya untuk hari esok, baik dunia maupun akhirat. Dunia artinya setelah kita memperhitungkan amal kita ke depan mau apa, apalagi di akhirat. Kemudian disusul lagi dengan perintah takwa lagi. Kemudian Allah memantapkan dengan kalimat, sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Saya lanjutkan dulu Bapak Ibu dengan ayat yang 19, karena ini jarang disampaikan. Biasanya hanya ayat 18 kemudian berhenti. Saya lanjutkan ayat 19-nya. Wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun.
dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Jadi ayat 19 Bapak Ibu, ayat yang menunjukkan dampak dari melakukan muhasabah atau tidak. Di ayat 18 tadi, muhasabah hukumnya wajib. Maka bagi yang tidak muhasabah, Allah memberikan jas di ayat 19-nya, hati-hati, janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Dengan kata lain, kalau kita tidak melakukan muhasabah, berarti kita sudah lupa kepada Allah. Kalau kita lupa kepada Allah, pasti Allah akan melupakan kita terhadap diri kita sendiri. Dan inilah yang disebut sebagai orang fasik. Jadi pendek kata, orang yang enggan melakukan muhasabah adalah orang yang fasik. Naudzubillah min dzalik. Ayat 19 ini bentuk kalimatnya adalah fi'il nahi, fi'il perintah larangan. Jadi kalau dilanggar berarti berdosa. Artinya harus ditinggalkan. Karena ada kalimat wala takunu, wala dan janganlah. Jadi kalau Bapak Ibu menjumpai kalimat di dalam Al-Quran diawali dengan wala, itu berarti dan janganlah. Wala taqrabu zina, janganlah mendekati zina. Wala tayasu, janganlah berputus asa. Itu kalau ada wala. Itu bentuknya nahi. Maka Bapak Ibu tidak ada pilihan, kita harus melakukan muhasabah. Nah, sekarang kapan kita harus melakukan muhasabah? Berhitung-hitung tentang amal dan amal kita. Satu, di hari akhir bulan akhir tahun, berarti tanggal 30 Dzulhijjah. Dzulhijjah sekarang Bapak Ibu tidak sampai 30, hanya 29. Harinya Selasa, tanggal 18 Juli. Sekarang 20. Minggu depan 27. Nah, mulai puasa ayam musiwat. Jadi minggu malam minggu ya. Sahur. Itu 27 Dzulhijjah. Ahad, Senin, Selasa. Nah, hari Selasanya ini pilihan ya, pilih yang mana? Yang pertama selepas sholat asar. Jadi hari Selasa selepas sholat asar sambil menunggu berbuka, hari yang ketiga berpuasa, kita melakukan muhasabah. Satu, monggo pilih yang mana? Yang kedua, selepas sholat maghrib. Jadi selepas sholat asar adalah saat-saat terakhir, di hari terakhir, bulan terakhir, tahun terakhir. Selepas maghrib sudah memasuki tahun baru Hijriah, tanggal 1 Muharram. Karena pergantian tahun Hijriah adalah di waktu maghrib, bukan jam 12 malam. Jadi tidak sepantasnya kita melakukan perayaan dengan menyalakan mercon, kembang api, jedor-jedor pada maghrib. Yang tahun baru miladiah saja tidak dirayakan, apalagi yang Hijriah. Dua nih. Yang ketiga, saya mau nanya Bapak Ibu, kira-kira kalau ibu bapak memilih habis asar sambil menunggu berbuka, kira-kira mengganggu acara keluarga boten? Nek bapak melakukan, kira-kira ibu terganggu boten? Nek ibuku melakukannya, kira-kira bapak terganggu boten? Nek sama-sama boten terganggu, wah indah sekali. Tapi sekiranya merepotkan keluarganya, ada anak saudara yang membutuhkan, atau bapak ibu pasangan dengan membutuhkan, ya pilih salah satu, habis asar atau habis maghrib.
Yang ketiga, selepas sholat isya. Kula nggih jentaken jenengan badhe lek-lekan boten. Lek-lekan iki boten napa-napa. Tapi ada amalan khusus di dalam muhasabah kalau memang lek-lekan. Nanti ada amalannya. Membaca sholawat Jibril. Nah, sholawat Jibril inilah Bapak Ibu yang kita baca dalam jumlah yang sangat banyak. Ribuan, 1.000, 3.000, 5.000, dan saya pastikan yang belum terbiasa sebelum sholawatnya selesai sudah tertidur. Tidak salah, itulah nikmatnya tidur, diantarkan oleh sholawat Jibril di akhir dan di awal tahun. Kalau mau mencoba yang ketiga selepas sholat isya menjelang tidur. Tetapi muhasabahnya harus duduk, dzikir sholawat Jibrilnya boleh sambil tiduran, bahkan sampai tertidur boleh. Daripada di depan TV, TV-nya nyala, TV-nya dulu, sing dulu anding adu bareng. Kalau mau habis asar itu sekali duduk, ya. Jadi tidak boleh bangun-bangun. Jadi sekali duduk, sekali muhasabah. Kalau nggak kuat ya sudah nggak apa-apa, nggak dosa. Ya. Kalau habis maghrib sampai waktunya isya, satu kali duduk, kecuali batal berwudu lagi boleh. 3 ya. Sekarang yang keempat, di saat puasa ayyamus siwak kita juga bisa memulai muhasabah, berarti selama 3 hari. Nanti hari terakhir coba lagi bisa 4 hari, 4 kali. Kemudian 4 ya. Yang kelima, sudah mulai sekarang Bapak Ibu, sebagai bentuk latihan, siapa tahu besok lupa, sibuk, banyak acara, bisa mulai hari ini. Imam Ghazali memberikan pelajaran kepada kita di dalam kitab Ihya Ulumuddin sehari 2 kali, pagi dan sore. Paginya kapan, sorenya kapan? Paginya selepas sholat subuh, sorenya selepas sholat asar. Jadi habis sholat, pas duduk, tidak usah bangun, sekalian melakukan muhasabah. Nah, sudah 5 ya? Muhasabah itu bagian dari tibun nabawi, tata cara pengobatan Nabi. Maka sebaiknya tidak dilakukan setiap akhir tahun, tapi setiap saat. Seperti sawalan Bapak Ibu, itu kan setiap akhir Sawal, setiap akhir Ramadan, bulan Sawal ya, sawalan, halal bihalal, lebaran, membaca ikrar sawalan, itu baik. Itu tibun nabawi, pengobatan cara Nabi. Tapi kalau harus menunggu 1 tahun, padahal penyakit sudah menumpuk banyak, maka sebaiknya tibun nabawi dilakukan setiap hari. Jadi kapan saja, ini kan pelajaran buat kita Bapak Ibu, barangkali baru tahu. Tapi keesokan harinya, ke depan kita bisa melakukannya setiap hari. Selepas subuh bisa, selepas asar bisa, menjelang tidur bisa. Jadi ada 3 waktu untuk muhasabah. Selepas subuh namanya terapi syukur, selepas asar atau maghrib atau isya namanya terapi UMR, usia, maisha, rezeki, singkat UMR. Yaitu terapinya selepas asar, selepas maghrib, selepas isya, pilih undi. Dan menjelang tidur itu juga ada terapi namanya terapi maaf. Terapi maaf. Semuanya adalah bentuk-bentuk muhasabah. Nah, itu waktunya, mau pilih yang mana? Sambung? Saya lanjut. Nanti ada tanya jawab ya. Ini berarti
Tadi saya sampai jam berapa nih? Itu sudah termasuk tanya jawab dari ya. Namun ya, berarti sampai jam 7 ya, sampai 7:04. Sekarang apa yang harus kita lakukan ketika muhasabah? Doa nih, kan mengoreksi diri sendiri. Apa yang harus kita koreksi? Ada 3 Bapak Ibu. Hablum minallah, hablum minanas, dan di antara hablum minallah dan hablum minanas yang namanya UMR tadi itu. Jadi hablum minallah adalah hubungan baik kita dengan Allah, kita perbaiki. Apa yang kita perbaiki? Ibadahnya. Kita koreksi apakah ibadah kita sudah ikhlas atau belum, sudah benar atau masih salah. Itu harus dimuhasabai. Jangan-jangan selama ini ibadah kita belum benar, bukan seperti yang diajarkan oleh Nabi, dan niatnya belum ikhlas. Karena sebenarnya bentuk ibadah kita kepada Allah itu sudah Allah tuliskan di dalam surat Ad-Dariyat ayat yang ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi jangan-jangan Bapak Ibu, Allah nggak akan menciptakan kita. Loh kok diciptakan? Untuk beribadah. Maka ibadah itu perlu kita koreksi mulai dari niat sampai salam, apapun ibadahnya. Jadi memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Hablum minallah. Itu yang harus kita muhasabai. Gampangannya kita renungkan. Jadi merenung Bapak Ibu. Yang kedua, hablum minanas, hubungan antar manusia. Mulai dari keluarga, tetangga, masyarakat. Jangan dibalik, urutannya keluarga, tetangga, masyarakat, disingkat KTM. ATM juga boleh, anggota, tetangga, masyarakat. Posisi kita di dalam keluarga apa Bapak Ibu? Kalau kita seorang bapak, nah kita berarti muhasabah diri sendiri, kemudian orang tua, ibu, bapak, istri, kakek, nah, urutannya begitu. Kalau kita ibu, berarti suami, ibu, bapak, anak-anak. Kalau kita anak, ibu, bapak, kakak, adik. Itu urut-urutannya. Bukan mencari kesalahannya untuk orang lain, tapi kebenarannya apa yang bisa kita tiru. Tapi kalau diri sendiri, kita cari apa kesalahannya yang membuat orang menjauh dari kita, baik anggota keluarga kita, tetangga kita, atau masyarakat kita. Kenapa saya dijauhkan dari anggota keluarga kita, punya salah apa? Kenapa kita tidak digubris misalnya oleh tetangga kita, salahnya apa? Kenapa kita dijauhkan dari masyarakat, salahnya apa? Jangan mencari kesalahan masyarakat, nanti nggak ketemu. Jadi menghitung amalnya kita sendiri. Umar bin Khattab pernah menjelang tidur mendengar kelakarnya anaknya Abdullah bin Umar. Kata anaknya, wahai ayahku, beruntung sekali keluarga kita, rukun, tentram, dan kita selalu melakukan ibadah malam. Mendengar anaknya berkelakar seperti ini, apa kata Umar bin Khattab? Umar bin Khattab mengatakan, wahai anakku, tidur sajalah, daripada engkau membicarakan orang lain. Padahal anaknya tidak membicarakan orang lain. Anaknya hanya mengatakan, bersyukur kita wahai ayah menjadi keluarga yang rukun, tentram, kita sering melakukan ibadah malam. Tapi bapaknya tidak setuju. Karena dengan mengatakan kita beruntung selalu melakukan ibadah malam, seolah-olah kita mengatakan bahwa keluarga lain tidak melakukan ibadah malam.
Maka kata Umar, tidur sajalah daripada membicarakan orang lain. Sebegitu hati-hatinya Umar bin Khattab di dalam melakukan muhasabah. Seperti itu muhasabah, membersihkan diri. Jadi memperbaiki hubungan dengan manusia lewat jalur ilahiyah. Dan yang ketiga yang perlu kita muhasabai adalah UMR tadi. Umur, maisha, rezeki. Umur yang Allah berikan kepada kita itu harus baik, panjang. Usia boleh pendek, tapi umur harus panjang. Apa bedanya usia dengan umur? Usia itu bilangan hidup, Pak. Ada yang 60, 70, 80, 40, itu usia. Umur kebaikan. Kata Nabi, orang yang beruntung adalah orang yang usianya panjang, umurnya panjang. Jadi semua umurnya digunakan untuk kebaikan. Kalau ada orang seperti ini, maka amalannya besok ketika dihisab statusnya surplus. Amalnya banyak. Sedangkan orang yang jatuh pahit, yang rugi adalah orang yang usianya panjang, umurnya pendek. Usianya panjang, umurnya pendek. Jadi tidak cukup untuk menebus keburukannya walau dengan kebaikannya. Nabi berkata kepada para sahabat, tahukah engkau orang yang pahit? Sahabat menjawab, orang yang rugi di dalam berdagang, orang yang bangkrut di dalam jual beli. Kata Nabi, lah, bukan seperti itu. Orang yang jatuh pahit adalah orang yang datang di hari kiamat dengan membawa pahala sholat, membawa pahala zakat, puasa, haji, kurban, tetapi semua pahalanya hilang, dipindahkan kepada orang-orang yang dulu didolimi. Jadi kalau kita mendolimi seseorang, nanti amalan kebaikan kita pahalanya dipindah ke orang itu. Orang itu menjadi statusnya surplus, kita menjadi jatuh pahit atau bangkrut. Na'udzubillah min dzalik. Maka sebelum terjadi seperti itu, kita menghitung dulu amal-amal kita paling akhir di akhir tahun. Terutama umur kita selama ini digunakan untuk apa? Pahit-pahitnya Bapak Ibu, bolehlah usia kita pendek, tapi umur kita harus panjang. Usia di dunia mungkin tidak begitu panjang, tapi kebaikannya panjang, dikenang orang walaupun orangnya sudah tiada. Imam Nawawi usianya tidak panjang, Pak, hanya 45 tahun. Tetapi karyanya subhanallah, orang mengenal semua siapa Imam Nawawi. Apa hobinya? Membaca kitab. Sampai meninggalnya saja sambil berdiri, Pak. Berdiri, latihan baca kitab atau meninggal. Husnul khotimah. Imam Nawawi. Muhammad bin Idris bin Syafi'i yang dikenal dengan nama Imam Syafi'i meninggal di usia 60 tahun. Usianya, tetapi umurnya sampai sekarang orang kenal semua. Bahkan ajaran dan fatwanya kita pakai di hampir seluruh penduduk Indonesia menggunakan mazhabnya Imam Syafi'i. Itu Imam Syafi'i. Yang Indonesia Bapak Ibu, pernah ke Jakarta nih? Naik pesawat, turun di bandara mana? Soekarno-Hatta. Siapa Soekarno? Siapa Hatta? Orangnya sudah tiada, kita masih mengenangnya. Usianya pendek, umurnya panjang. Bandara yang satunya apa? Halim Perdana Kusuma. Berapa usianya? 26 tahun. Sangat mudah sekali, tapi namanya diabadikan menjadi lapangan terbang. Asmanya dengan Pak Mujiman. Lapangan apa? Lapangan
insya Allah besok ada lapangan voli, Bapak muji malu. Ini juga muhasabah namanya. Pangeran Diponegoro di usia 25 tahun sudah menjadi panglima perang. Kula saged Bu, dereng menjadi panglima perang, panglima rumah tangga. Pengawalnya Kiai Mojo usia 23 tahun sudah menjadi ajudan panglima perang. Sentot Prawiro Dirjo 21 tahun, masa-masa mahasiswa itu bertiga mampu membangun benteng lapis 3. Vredenburg itu lapis 1 Bu. Jadi 3 kalinya benteng Vredenburg itu yang dibangun oleh 3 tokoh nasional kita. Pangeran Diponegoro, Kiai Mojo, Sentot Prawiro Dirjo di usia masih muda. Usianya pendek tapi umurnya panjang. Dan orang-orang yang saya sebut tadi Bapak Ibu sekarang banyak digunakan untuk nama-nama jalan. Orangnya sudah tiada, namanya dikenang masa. Itulah yang namanya umur. Umurnya barokah, lebih panjang daripada usianya. Yang kedua maisah. Pekerjaan itu juga harus kita muhasabai. Dulu pekerjaan kita diperoleh dari mana? Didapat dengan cara apa? Apakah halal atau terindikasi KKN, korupsi, kolusi, nepotisme? Itu perlu kita muhasabai. Pekerjaan kita atau maisah, penghasilan dan pendapatan kita. Dan yang satu lagi, rezeki halal atau tidak, baik cara mendapatkannya maupun cara menggunakannya. Ngaten nggih? Ini 3 aspek yang harus kita muhasabai. Sekarang caranya, bagaimana cara melakukan muhasabah? Waktunya sudah, apa yang harus kita muhasabai sudah. Sekarang cara melakukan muhasabah. Urut-urutannya gini. Saya mulai dari ta'awud dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian basmalah bismillahirrahmanirrahim, kemudian syahadat 3 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini sama Ibu, baik dilakukan selepas asar, selepas maghrib, selepas isya, atau dalam hari yang sama. Dimulai dari ta'awud, basmalah, syahadat, kemudian yang keempat sholawat. Minimal sallallahu alaihi wasallam. Tambahi boleh Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tambah Ibrahim juga boleh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pakai. Dan yang kelima membaca istighfarnya Nabi Yunus. Apa itu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu urutannya. Nah setelah itu monggo. Intinya 5 tadi, ta'awud, basmalah, syahadat, sholawat, kemudian taubatnya Nabi Yunus. Ini versi pertama. Intinya itu bisa dilakukan selepas asar, selepas maghrib, yang waktunya pendek. Nah, kalau mau yang waktunya panjang sambil lek-lekan, monggo ditambahi. Jadi setelah sholawat membaca taubatnya Nabi Adam. Ini ada kaitannya dengan ayyamus siwat atau ayyamus suhud, puasa di awal bulan. Bapak Ibu, kalau kemarin kita berpuasa di awal Dzulhijjah 9 hari di 10 hari pertama, atau 10 hari di 10 hari pertama,
itu sebenarnya untuk mengenang peristiwa yang terjadi di awal bulan Dzulhijjah. Di tanggal 1 Dzulhijjah adalah tanggal diterima taubatnya Nabi Adam. Itu diterima taubatnya tanggal 1 Dzulhijjah. Setelah Adam bertobat dengan membaca Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apa nih? Rabbana ya Rabbana Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini kalau memilih waktunya selepas Isya, waktunya panjang sambil kalian ditambahi taubatnya Nabi Adam yang Allah terima tanggal 1 Dzulhijjah. Tanggal 2 Dzulhijjah diterima taubatnya Nabi Yunus tadi. Tanggal 3 Dzulhijjah dikabulkannya doa Nabi Zakaria yang mohon kepada Allah ingin dikaruniai anak, sampai-sampai doanya di dalam sholat ketika berdiri. Kita kalau berdoa di waktu sholat kan di sujud terakhir. Ini Nabi Zakaria ketika berdiri. Doanya ada di dalam doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim doanya panjang. Surat As-Saffat ayat 100. Robbi habli minas sholihin. Panjang ya. Ya Allah, berikanlah aku anak yang soleh. Kemudian Allah memberikan anak yang sabar, Ismail. 4 tahun kemudian berdoa lagi, ya Allah, berikan aku anak yang soleh. Robbi habli minas sholihin. Dan Allah berikan anak yang cerdas, Nabi Ishak. Kemudian nanti ceritanya panjang di waktu lain. Nabi Zakaria juga begitu. Di usia 120 tahun dan istrinya dinyatakan mandul, Pak. Kalau Ibrahim dengan Sarah itu usia 60 tahun belum bisa hamil, tapi kan nggak mandul. Ini istrinya Zakaria sudah dinyatakan mandul. Zakaria sendiri usianya 120 tahun. Doanya dipanjatkan, Allah berikan kemakbulan. Maka berdasarkan riwayat ini kita ambil pelajaran dari sini. Ketika Bapak Ibu muhasabah boleh disampaikan permohonan seperti permohonannya Nabi Zakaria yang Allah kabulkan pada tanggal 3 Dzulhijjah. Tanggal 4 Dzulhijjah lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Tanggal 5 Dzulhijjah lahirnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tanggal 6 Dzulhijjah dibukanya kebaikan atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak Bapak Ibu, di hari itu Nabi kita Muhammad melakukan serangkaian ibadah haji wada, tawaf, sa'i, tahallul, jumroh, sembelihan kurban. Banyak sekali. Rangkaiannya sebenarnya dimulai dari tanggal 24 Dzulqa'dah sampai 13 Dzulhijjah. Allah buka kebaikannya di tanggal 6 Dzulhijjah. Tanggal 7 Dzulhijjah ditutupnya pintu-pintu neraka dan akan dibuka kembali 3 hari kemudian. Kalau tanggal 7 ditutup, dibuka 3 hari lagi, berarti dibukanya tanggal berapa Bapak Ibu? Tanggal 10, pas hari raya Idul Kurban. Tanggal 8-nya puasa Tarwiyah. Tarwiyah artinya merenung. Siapa yang merenung? Ibrahim dan Ismail.
Kenapa ya kok disuruh menyembelih? Itu tanggal 8, maka kita disunahkan puasa tarwiyah. Tanggal 9 Arafah, maka kita disunahkan berpuasa tanggal 9, namanya puasa Arafah. Kata Nabi, barang siapa berpuasa Arafah, maka akan diampuni dosa-dosanya setahun yang lalu dan setahun kemudian. Jadi kalau lengkap Bapak Ibu, di awal Dzulhijjah kita bisa berpuasa mulai dari tanggal 1 sampai 9. 10-nya sebenarnya juga puasa, tapi hanya sebentar. Berbuka setelah sholat Idul Adha. Itulah bedanya dengan sholat Idul Fitri. Kalau Idul Fitri sarapan dulu baru sholat, Idul Adha sholat dulu baru berbuka. Dan itu kisahnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, berbuka ketika hari raya Kurban Idul Adha di tanggal 10 Dzulhijjah. Cuma Nabi Musa puasanya selama 40 hari, Bu. Mulai tanggal 1 Dzulqa'dah, ketika mendapat perintah Allah untuk naik ke Bukit Tur Sinai, mendapatkan kitab Taurat, Musa berpuasa mulai 1 Dzulqa'dah. Sebagaimana janji Allah, ya Musa, termasuk orang-orang Bani Israel, Allah memberikan janji selama 30 malam. Maka bulan Dzulqa'dah mestinya 30 hari, Pak. Gak mungkin 29. Karena Allah janji sendiri. Jadi kalau Dzulqa'dah ada 29 hari, ini mesti ada apa-apa ini. Sehingga mestinya kalau Dzulqa'dah 30 hari, itu mestinya Idul Adha sama, tidak ada perbedaan. Nah, kenapa kok bisa beda? Pasti ada masalah. Dan ini hanya terjadi di 5 negara, termasuk negara kita. Padahal di seluruh dunia sama semua. Anak saya di Swedia, saya bel. Di sana hari raya tanggal berapa? Rabu 28, sama. Yang di Mekah lagi haji juga takbir, sama. Indonesia so beda ya. Heran saya itu. Nyatanya bulan lain sama, gerhana bulan sama, gerhana matahari sama, komet jatuh juga sama. Kenapa? Ramadan beda, Fitri beda, Idul Adha beda. Ada apa ini? Dan hanya 5 negara. Kan janji-janji sendiri. Katanya tangan Allah lebih utama daripada tangan umat. Artinya apa? Pendapat banyak lebih utama daripada pendapat sedikit. Nah, ini kok 5 negara malah ngalah ke seluruh dunia? Ayo. Nah, enggak konsepan sendiri. Pun, terus terus ya. Nah, pemilu masih sama pemilu. Nah, ngatakan Bapak Ibu, apa yang harus kita sampaikan kepada Allah ketika muhasabah, urut-urutannya seperti itu. Selesai nggih? Jadi di akhir Dzulhijjah ada 4 amalan. Melakukan puasa ayyamus siwak, yang kedua muhasabah, yang ketiga zikir. Zikir muhasabah yang terbaik adalah sholawat Jibril. Dan yang keempat, membaca doa akhir tahun. Doanya yang terbaik adalah doa yang bisa dipahami oleh orang yang berdoa. Syukur-syukur menggunakan doa Al-Quran dan paham. Tapi kalau tidak paham, mendingan pakai doa bahasa orang yang berdoa sendiri. Yang penting paham mintanya apa. Urut-urutannya seperti tadi, seperti muhasabah, auzubillah, bismillah, syahadat, kemudian taubat. Ngaten Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, langsung tanya jawab atau langsung makan. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Monggo. Waalaikumsalam.
Antara Indonesia dengan negara lain yang dimaksud Mekah ya, nggak usah mikir negara Korea, Afrika gitu, main mikir dewi. Karena kita bukan PBB, kita mikir kita dengan Mekah. Itu selisihnya 4 jam, 4 jam ya. Selama ini selisihnya 4 jam duluan Indonesia. Jadi kalau saya cara ngecek yang paling mudah Bapak Ibu, cara yang paling mudah saya langsung ngebel teman saudara yang ada di Mekah ketika haji. Itu cara yang paling mudah, nggak repot-repot, disamakan waktunya. Saya itu mengikuti sejak tanggal 1 Dzulhijjah, selalu komunikasi. Apakah di sana sedang tarbiyah? Oh iya, sama. Arafah? Oh iya sama. Di Musdalifah? Oh sama. Sampai pagi harinya Idul Adha sama. Oh berarti cocok. Cocok Bu. Tanggal 28 kemarin di hari Rabu Idul Adha itu sama. Kalaupun selisih 4 jam itu toleransi, ekuivalen, nggak ada masalah. Jadi ketika kita misalnya sholat Idul Adha misalnya siang-siangan, di sana masih relevan 4 jam. Tapi kalau negara lain yang lebih jauh dengan Arab Saudi, dengan Mekah, itu mohon maaf ya, saya tidak tahu apa dalilnya, apa ada keutamaan yang lain. Perhitungan saya begini, Swedia saja cocok. Swedia kan jauh Bapak Ibu, pesawatnya itu 12 jam, naik pesawat 12 jam Pak. Jauh sekali. Dan sana iklimnya itu tidak stabil. Kemarin pas Ramadan, Swedia itu siangnya 20 jam, malamnya 4 jam. Jadi puasanya 20 jam. Pak boten Bu. Ya, insyaallah. Buat nggih, atur terus kok. Jadi malam 4 jam, bar tarawih langsung sahur. Tapi sekarang terbalik, malamnya 20 jam, siang 4 jam. Wah, pengantin baru seneng. Malamnya 20 jam. Itu Swedia. Naik Finlandia, Islandia, Bapak Ibu, ini ngeri lagi. Ada waktu-waktu tertentu yang mataharinya 24 jam. Ibu, matahari 24 jam. Puasanya berapa jam? 24 jam. 24 jam. Apa kuat? Nabi Musa Bapak Ibu 40 hari tanpa berbuka. Kuat. Tentu Allah memberikan kelebihan lain. Nyatanya orang sana juga kuat, Islandia kuat, Finlandia orangnya juga sehat. Jujur lagi, nggak pernah bohong orang Finlandia. Jadi kalau pengen orang paling jujur orang Finlandia itu, nggak ada korupsi, jujur itu. Kuat mereka itu luar biasa itu. Nah maka di negara lain selain Indonesia, maka saya tidak tahu ya, tergantung kondisinya masing-masing. Kecuali kalau mau ngecek juga nggak apa-apa. Saya main ngeceknya begitu. Begini Bapak Ibu, kenapa harus sama? Ada satu amalan yang harus sama yang dilakukan oleh jamaah haji yang ada di tanah suci dengan muslim yang ada di tanah air. Itu harus sama. Ada satu amalan yang jarang kita tahu karena jarang disampaikan. Apa amalannya? Membaca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kapan membacanya? Ketika sohibul kurban, selepas menyembelih hewan kurban. Jadi ada 4 amalan ketika menyembelih hewan kurban. Yang pertama niat, yang kedua menyebutkan nama sohibunya, yang ketiga bismillahi Allahu Akbar. Selesai menghadap kiblat, membaca inni wajjahtu dan seterusnya. Memang menyembelih toleransinya 4 hari. 1 hari ayyamun nahar,
3 hari ayyamut tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Tapi yang utama adalah ayyamun nahar di hari raya tanggal 10 Dzulhijjah. Maka nyembelih yang utama adalah nyembelih di tanggal 10 Dzulhijjah di hari raya. Itu akan bersamaan dengan jamaah haji yang ada di Mekah. Itu sama, toleransi 4 jam. Dan membacanya sama, ini wajah. Jadi kalau Bapak Ibu pernah mendengar kalimat ini tadi, namanya doa iftitah, itu sebenarnya bukan doa iftitah. Kalau doa iftitah itu nggak pakai ini. Orang bilang NU, padahal bukan NU. Nabi membaca doa iftitah wajah itu nggak pakai ini, wajah sampai selesai. Itu ketika sholat sunnah. Kalau sholat wajib, Nabi membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya dan seterusnya. Tapi orang bilang Muhammadiyah. Nah, ini sinan dari sobat ini. Nampak ya? Di dalam hadis Nabi membaca doa iftitah Allahumma ba'id baini kalau sholat wajib. Kalau sholat sunnah membaca wajatu dan seterusnya. Tidak pakai ini. Yang pakai ini ketika berdoa selepas menyembelih hewan kurban sebagai amalan yang keempat. Rugi sekali Bapak Ibu kalau kita jadi sohibul kelewatan amalan yang keempat ini. Kemarin sudah terlanjur, ya sudah. Besok dipersiapkan untuk tahun depan ada amalan yang keempat yang jangan sampai lupa. Walaupun ada toleransi 3 hari di ayyamut tasyrik, menyembelih hewan kurban. Bapak Ibu, saya kadang ya nggak suudon ya, juga nggak curiga, cuma orang kalau sholat sunnah kok lebih cepat ya daripada sholat wajib. Qobliyah sebelum wajib, badiah kok lebih cepat. Saya jangan-jangan nggak baca doa iftitah ini. Padahal bedanya wajib dengan sunnah cuma satu loh Pak, cuma niat. Niat wajib namanya sunnah. Rangkaiannya sama, rukunnya ada 13 rukun sama. Setelah Fatihah juga membaca surat, itu lebih cepat. Berarti banyak sunnah yang ditinggalkan. Dan namanya sunnah ya. Sunnah kan kalau ditinggalkan tidak apa-apa ya. Tapi rugi. Tidak apa-apa tapi rugi. Tidak mendapatkan sunnahnya walaupun sunnah. Maka sebaiknya lengkap, apalagi sunnah yang tidak pernah tidak ditinggalkan oleh Rasulullah. Jadi ada sunnah yang Rasulullah selalu melakukan, bukan wajib, sunnah, tapi Rasul tidak pernah meninggalkan. Nama Bapak Ibu, witir sama sholat sunnah fajar sebelum sholat subuh. Rasul tidak pernah meninggalkannya itu, padahal sunnah. Nanti Bu, monggo. Oke Bapak Ibu, ayat-ayat yang saya baca di dalam surat Al-Hajj, surat yang ke-22, mulai ayat 30 sampai 39 itu memberikan keutamaan kepada kita kalau kita menjadi shahibul kurban. Saya tambahin dengan hadis-hadis Bapak Ibu, Nabi Muhammad, Nabi kita itu kalau kurban hewan yang disembelih jumlahnya sejumlah umur beliau. Kita mungkin nggak mampu melakukannya, nek orang suki-suki banget. Di usia 63 tahun Nabi menyembelih 63 unta. Saged lihat. Nek orang suki banget boten kuat. Jadi setiap tahun umur kita berapa, itulah jumlah hewan yang kita sembelih dengan tangannya sendiri. Jadi ketika haji wada, haji yang terakhir, Nabi belum meninggal, Nabi menyembelih 63 unta dengan tangannya sendiri, tidak ada panitia. Hebat ya, istiwa lupa 63 tahun, belah unta dengan tangannya sendiri 63. Kita jauh dari itu, sapi saja urunan wong pitu, wis pitu saja ngarani. Mohon wonten Pak, temen itu. Aku catat ya, aku kok galau
untuk hati minta kepala sapi. Dan minta kepala sapi ya rembukan wong pitu sing enek ikhlas boten. Nah orang ikhlas ya ora usah. Soalnya kepala sapi nek dijadikan tangklet itu sudah 750.000 sendiri. Nek sapi turunnya 3.600.000, saknya sepertiga 1.200.000. Harus kalau 750 jatah harus dikurangi. Ikhlas boten. Kalau dikurangi jatah orang harus ngarani jalur kepala sapi. Nah, itu menunjukkan belum ikhlas. Wonten malih Bu, nggih kula nika nggih sanes mriki pas begitu. Ya tak sebut namanya Simba. Mas Patudin, aku urun ya. 50.000. Nih, tolong dicatat aku njaluk ati, njaluk. Lah kok ngarani? Wong tuku dhewe ora teng pasar 50.000. Ora aku pengen soibul. Urung tahu, ora tahu. Ya wis saniki tak tampa tahun ngarep boten. Kudu niat soibul, utuh. Aurun 50.000 ngarepe dadi soibul narani barang karo ati karo sampil torpedo ora apa-apa. Nah, gitu Bapak Ibu, kalau kita mau meniru, kalau tidak ya semampunya. Sapi 7 nggak apa-apa, onta 10 orang juga tidak apa-apa. Yang penting sebelum darah mengalir, mengucur, jatuh ke tanah harus ikhlas tanpa komen. Ada orang yang komen. Ada teman menjadi sohibul di negara Somalia, onta. Wah, ta'alam gua hebat onta ya. Udah selesai, tapi dia ngomong, komennya apa? Di sana lebih murah, onta cuma 1.500.000, di Indonesia sapi 3.500.000. Nah itulah yang membatalkan, yang membuat tidak ikhlas. Kok menang itu loh. Kok dadak ngomong sana onta lebih murah, Somalia cuma 1.500.000. Nah, komennya itu yang membuat tidak ikhlas. Lo gimana salah kalau dadak mancing banget? Ini kan saya pengen tahu onta ternyata di Somalia murah itu. Jangan cari murahnya, Bapak Ibu. Nabi kalau mau menjadi sohibun itu dipersiapkan 6 bulan sebelumnya. Hewannya digemukkan dulu, dipelihara, dirawat, disehatkan, tidak boleh dibebani, tidak boleh ditunggangi, tidak boleh dipekerjakan. Maka sapi pedati nggak boleh, kerbau yang buat lupu nggak boleh, karena udah untuk bekerja. Hewan kurban harus benar-benar disiapkan kurban, digemukkan 6 bulan sebelumnya. Itulah yang namanya hadyu. Jadi hewan kurban itu namanya hadyu. Di tempat kita masih ada, besok pagi mau nyembelih, malam baru nyari di Pelosok Kuning, golek sing kuru, sing murah, nyang-nyangan. Terus terlanjur nggak apa-apa. Besok Bapak Ibu dipersiapkan 6 bulan sebelumnya, digemukkan seperti gemuknya Nabi Ismail, seperti ikhlasnya Nabi Ibrahim menyembelih putranya tanpa perhitungan. Jadi kalau kita jadi sohibul, misalnya memang sepertiga haknya, kalau nggak minta nggak ada masalah, kan ikhlas. Jadi kalau panjang terlupa, aduh tani ya, urut takai jelas sepertiga, ya ikhlas dong, nggak usah lagi, nggak apa-apa namanya ikhlas loh. Tapi kalau bisa panitia juga tidak lupa, nggak jadi masalah. Seperti di beberapa kampung ada yang jadi masalah. Sohibulnya nama orang tuanya ketika dikirimkan, yang terima anaknya rumahnya tidak bareng sama orang tuanya. Jadi orang tuanya orang ngerti, harus dinaiki anaknya meneng baik. Jadi masalah. Kemudian hewannya Bapak Ibu, maaf kemarin ada satu masjid di sebelah barat menyembelih 12 kambing. Dari 12 kambing yang 4 kambing ternyata kambing betina. Boleh ya? Boleh kambing betina asal yang sudah tidak produktif. Dan dari 4 betina ada 1 kambing yang ternyata lagi hamil. Hamilnya saja di luar nikah. Kok iso-isone kecolongan tuku kambing yang lagi hamil. Yang satu lagi keluar air susunya, walaupun tidak ada anaknya di dalam kandungan, itu kan berarti di rumahnya masih ada anaknya atau cempe yang butuh susunya. Akhirnya ini dibeli kan jadi yatim anaknya itu. Nah itu kok iso kecolongan.
Dari dokter hewan sama dinas peternakan hanya bisa memberikan edukasi, kalau bisa dikembalikan, apa ditukar dengan hewan lain, atau diminta uangnya diberikan yang lain. Kebijakannya pada masing-masing terserah. Nah Bapak Ibu, munculnya panitia itu ketika sohibul kurban sudah tidak mampu menyembelih, takut, wedi, ora kolu, boleh diserahkan panitia. Sebaiknya ada ijab kabul. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya serahkan iuran 3.500.000 untuk menjadi sohibul lembu atas nama saya sendiri. Nama siapa? Yang menerima, saya terima kurbannya seekor sapi atas nama, itu namanya ijab kabul. Jadi besok kalau pas hariannya tidak bisa hadir, tidak bisa menyelesaikan, sudah dipasrahkan kepada panitia. Karena kalau tidak berani melihat sendiri, sebaiknya menyaksikan melihat. Kalau sunnahnya sibul menyembelih sendiri, karena kurban, dari kata kurban itu artinya darah yang muncrat. Jadi kita harus melihat darah yang muncrat. Kenapa? Karena kita sebenarnya punya kewajiban berjihad, berperang. Karena kita nggak pernah perang, maka pengganti amalannya adalah menjadi sohibul dan lihat sendiri darah yang muncrat. Itu kurban. Kalau korban mendekatkan diri kepada Allah. Akan boleh, pani boten boleh diri, boten boleh panitia. Titip panitia. Dulu nabi-nabi nggak ada panitia, nyembelih sendiri. Sekarang kan eranya lain, bolehlah ikut panitia. Tapi panitia pilihan tuh sing memang benar-benar paham, boten paham. Ulang ini nih, boten meh kecolongan, abang ngedel nyembelih itu. Yang boten ngedel sing separuh ora waras itu. Ane nyembelih keluar sama doa, kalau ngerokok meneh, kalau ngerokok. Kadang-kadang tak jalan orang beres. Panitianya harus panitia pilihan. Tidak panitia dadaan sing ora tau nang masjid pas kurban metu kabeh kan waktu itu. Ora tau dadi sohibul ning senenge dadi panitia. Ora dadi panitia wedhus 20 torpedone ilang kabeh. Nggih kula tengkilan iki. Sebelum tak tutup nggih, ini berita kurang menarik. Sekarang lagi menyebar virus antrak. Gara-gara di Jogja kemarin ada sapi yang disembelih. Ternyata sapinya mengandung virus lato-lato. Memang sudah recovery masa penyembuhan, tetapi masih ada benjolan-benjolan yang di dalamnya itu terindikasi virus pers. Dan ternyata betul. Saya tahunya, karena anak saya juga bawa dagingnya, dicek di lab, ini ya virusnya ya. Oh, terus gimana? Ya udah buang aja, masa mau dimakan. Ini baru kamu ya. Waduh, banyak orang Jogja yang menerima sohibul sapi itu. Ya. Saya masih punya gambar sapinya, tapi nggak usah saya sangin, malah saya ditangkap nanti. Karena panitia nggak berani menyampaikannya, nggak berani. Hanya edukasi saja. Nah, kita menjaga diri saja. Entah sampai kapan menunggu pemberitaan dari resmi, terutama Yogyakarta tentang penyakit antrak itu. Yang kasihan itu yang pedagang sapi yang benar-benar jujur itu. Nanti kasihan ada berita ini malah bapaknya kan malah mesake itu. Nah, itu Bapak Ibu. Sampun apa wonten lagi? Sampun nggih. Ini dulu yang dapat kami sampaikan. Silakan berpraktek melakukan muhasabah. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dengan saya. Mudah-mudahan Allah menerima muhasabah kita, hati kita jadi bersih, siap mengarungi tahun baru dengan amal-amal yang baru. Amal yang baru inilah yang disebut mabrur. Mungkin kita tidak naik haji, tapi bisa jadi amalan kita menjadi amalan yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Masyaallah muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian Allah, kata tausiah menika sampun dipunparingaken Ustaz Fakhruddin Aziz. Fakhruddin Aziz. Amunten salah tadi ganti-ganti dari Ustaz yang banyak seringkali jenengipun tuwa gitu ngapunten. Salajengipun pengumuman ya menika pengumuman saking bendahara laporan infak kasakat pagi minggu lalu pikantuk 205.000 rupiah, pengeluaran 200.000 saldo dugi akad pagi minggu yang lalu 535.000 rupiah. Yang berarti paling tausiah akad pagi minggu ngajen insyaallah Ustaz Syafi'i Maskur. Warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah. Dengan penasaran yang kita sampai paripurna untuk kita kasih dan diwawancarakan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.